mikrofon. Kalau saya mati, apakah penyelenggara jenazah ngasih mikrofon? Belum pernah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam yang sudah dilihat dipandang. Belum pernah saya melihat ibu-ibu meninggal bawa gelang rantai. Belum pernah saya melihat bapak-bapak meninggal bawa kartu kredit. Belum pernah saya lihat orang meninggal bawa BPKB STNK. Belum pernah ada orang mati bawa sepeda motor kesayangan. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil-mobil yang mewah. Itu nampak mobil dari sini. Apakah mobil itu akan mengiring jenazah? Sampai ke pelataran parkir, Beb. Sampai pelataran parkir, sayang. Setelah itu si sayang buah hati belayan jiwa pun akan membawa mobil itu pulang. Digantinya STNK BPKB, namamu akan berganti dengan nama yang baru. Siapa dia? Brownies, Brondong Manis. Bisa saya. Hari ini kau tertawa, tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang terpikir, betul juga kata Ustaz Somad. Tengok ibu ketawa. Mohon maaf ya Bu, kira-kira kalau mereka ini nanti meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Yang akan kita bawa hanya amal soleh. Kaki yang melangkah malam ini. Langkah pertama menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Kaki yang akan naik ke masjid sholat subuh besok. Berhasil tablik akbar di Mandailing Natal karena tak hujan. Ya, berapa banyak alim ulama yang berdoa. Kabarnya Mandailing Natal hujan terus berhari-hari. Iya. Bisa malam ini cerah tanpa ada halangan apapun. Kalau ada jamaah yang khawatir sakit flu demam, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Masya Allah. Bahkan sebagian sudah duduk di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah pun berdoa kepada Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan panitia ya Allah. Dan yang paling khusyuk doanya adalah ketua panitia. Pentas sudah kami pasang, baleho sudah, layar monitor. Ada saya di monitor tuh. Tengok aja itu, jangan tengok ke sini. Karena saya lebih besar di sini. Berdoa mereka, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai tanggal 14 ya Allah, sampai tanggal 16 ya Allah. Dan setelah itu mau mati-mati lah dia ya Allah. Astagfirullah. Penting sudah selesai kabupaten kami ya Allah. Oh, diaminkan orang itu pula. Oh ini belum saya gelap tadi, saya sangka kalian hantu. Rupanya hamba-hamba Allah yang beriman. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman nanti akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa Ustaz ingat gelap? Karena tak ada lampu di sini. Ini seperti mati lampu. Malam minggu aja. Tapi gitu nanti kan. insya Allah Kalau kuburnya sedang akan buka terang itu, benderang. malam minggu kita Kenapa? itu masih ada Karena urusan, sholat jalan, tahajud kayak di waktu gitu. malam. Karena sholat berjamaah. Mandailing Natal, kabupaten yang religius, negerinya para ulama. Tidak boleh ada masjid yang kosong. Mesti ramai dengan sholat berjamaah. Betul? Tengok besok subuh. Tanda berhasil pengajian bukan karena jamaahnya ramai waktu tablik akbar. Berhasil pengajian malam ini bukan karena Abdul Somad suaranya menggelegar. Berhasil pengajian malam ini standarnya adalah subuh besok. Ya Allah, mudah-mudahan subuh besok lebih ramai daripada sebelumnya. As-salatu khairum minan naum. Mana efek ceramah Abdul Somad yang menggelegar malam tadi? Hanya seperti debu yang dihembus angin. Ya Allah, masukkanlah isi ceramahku ini ke hati jamaah, sehingga mereka besok meramaikan sholat berjamaah subuh. Ya Allah, kenapa yang diurus Kabupaten Mandailing Natal ini cuman SD sama SMP saja? Karena SMA urusan gubernur, karena universitas mahasiswa bukan lagi menjadi urusan bupati. Menurut peraturan di negara kita, sekolah yang diurus bupati hanya sampai SMP. Tanggal merah
Anak-anak mestinya dibangunkan oleh emaknya. Bangun nak, sholat subuh nak. Kata ayahnya mau ngajak ke masjid. Ayo sholat subuh nak. Apa kata emaknya? Jangan bang, ini kan tanggal merah. Ada pula sholat libur. Mana ada? Tapi di Mandailing Natal tidak ada istilah tanggal merah. Karena hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Anak-anak kita tetap dididik sholat berjamaah. Allah bisa karena dibiasakan dia setiap hari Ahad. Anak-anak SMP sholat ke masjid hari subuh Ahad supaya terbiasa, dan kemudian habis sholat subuh buatkan pengajian khusus. Saya tanya itu anak-anak muda itu, kenapa kalian tidak mau ke masjid? Kami ini mau ke masjid Pak Ustadz. Terus kenapa kalian tak datang? Kami ini mau pengajian khusus anak muda. Kami udah datang. Tiba-tiba Ustadz judul ceramahnya malam pertama di alam barzakh. Kami mau cerita tentang masa depan. Bagaimana kiat sukses menjadi pemimpin. Bagaimana bisa ikut tes jadi TNI Polri. Bagaimana selamat dari narkoba. Maka nanti dibuatkan pengajian khusus anak muda. Habis subuh, selesai subuh sholat subuh, zikir, baca Quran. Habis itu langsung silat pakai parang panjang. Setuju? Minus. Kok tiba-tiba Ustadz Somad ingat silat parang panjang? Tadi saya disambut di rumah Pak Upati pakai parang panjang. Saya tengok mak gawat sekali nih. Nampaknya mau dites orang Mandailing Natal. Rupanya untuk menari silat saja. Untuk menunjukkan bahwa orang Mandailing Natal begitulah dulu melawan Belanda. Makanya Belanda tuh lari pontang-panting balik ke Amsterdam gara-gara golok yang panjang tadi. Abdul Somad tidak diusir dengan golok. Dia disambut dengan tarian, disambut dengan silat. Mereka menganggap Abdul Somad bukan tamu datang dari Riau. Abdul Somad adalah orang Mandailing Natal yang pulang ke kampung halamannya. Betul? Betul. Jadi kalau cakap saya ini tidak seperti biasanya. Kenapa Ustaz Somad itu tidak seperti ceramah di tempat lain? Saya sedang bercerita dengan nan tulang saya. Saya cerita dengan oci-oci saya. Saya cerita dengan keluarga saya. Yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan cuma orang yang mendekat, belalang pun dekat juga. Begitu selesai salam, Nabi memandang ke belakang. Dilihatnya dari ujung ke ujung. Diperiksanya inspeksi mendadak. Apa kata Nabi? Asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup. Saya kalau selesai sholat belum pernah saya periksa jamaah. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Belum pernah. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Tapi kalau saya jadi pemimpin bisa saya buat gitu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak ada kepala? Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemimpin tidak hanya sekedar ditanya tanggung jawab tentang kepemimpinan, tapi tentang sholat anak buahnya, tentang baca Qur'annya, tentang pendidikan agamanya. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca Quran, karena di sini negerinya qori-qori. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca kitab kuning, karena saya ceramah ke Jambi. Saya tanya, guru baca kitab kuning dari Jambi. Dari mana kau belajar baca kitab kuning? Dari Mandailing Natal, pondok pesantren Mustafawiyah. Negeri ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang Mandailing Natal tak pandai mengaji, tak bisa baca kitab kuning, tidak sholat ke masjid, tidak taat agama, kalian carilah kabupaten lain. Minta jadi pemain naturalisasi di tempat lain. Ini negerinya negeri para ulama. Kalau tak percaya, pergilah kalian dari ujung ke ujung Sumatera,
Cari di mana orang yang pakai sorban tidak malu pergi ke pasar, pakai sarung, pakai baju koko. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi tradisi, sejalan, sudah menjadi kebiasaan. Orang semua teringat dan orang selalu bertanya ke saya, Ustadz pernah ke Mandailing Natal? Ustadz pernah ke Mustafawiyah? Ustadz pernah ke Purba? Ustadz, saya tak jawab, saya tunjukkan aja videonya. Berarti kau belum nonton kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Bapak Ibu bangga menjadi orang Mandailing Natal? Apakah adik-adikku bangga menjadi orang Penyambungan? Terserah kalian mau bangga tak bangga, bukan urusan. Astaga. Yang jelas bahwa aku sudah menyampaikan, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Tak tahu dia datang dari mana, tak tahu dia sedang berada di mana, tak tahu dia apa yang ada di negeri ini. Kau mesti sadar, kau tinggal di negeri